Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Arif Himawan, NIM 12450057. Saya dari Prodi Sains Data kelas TPB 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman C++, yaitu membuat program tentang matematika dan fisika untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama, kita akan membuat program, yaitu program matematika. Sebelum ke program, akan saya jelaskan dulu secara singkat flowchart programnya. Yang pertama di sini ada start, setelah itu ada kode. Kode ini berisi tentang biodata singkat saya. Saya di sini menggunakan string untuk membuat biodata. Oke, terus lanjut. Di sini ada pilihan. Nah, pilihan ini berisi di program matematika saya. Di sini saya akan membuat rumus untuk menghitung luas. Yang pertama yaitu luas persegi, yang kedua luas persegi panjang, dan yang ketiga adalah luas lingkaran. Bisa dilihat seperti ini. Ini pilihannya. Jadi saat kita di sini di sini masukkan pilihan. Jika Anda memilih satu, maka program yang tertampil adalah program untuk menghitung luas persegi. Jika Anda memilih dua, maka program yang keluar adalah program untuk menghitung luas persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Dan jika Anda memilih pilihan ketiga, maka program yang akan keluar yaitu menghitung luas lingkaran dengan rumus pi kali r kuadrat. Nah, jika Anda tidak memilih atau Anda memilih selain pilihan 1, 2, 3, maka program akan menampilkan seperti ini, pilihan Anda tidak tersedia. Seperti itu. Jadi jika Anda masukkan, misalnya Anda masukkan angka 5, maka yang keluar adalah pilihan Anda tidak tersedia. Nah, setelah itu saya juga menggunakan opsi, yaitu untuk apakah Anda ingin menghitung atau tidak. Jadi skemanya kurang lebih, jika Anda memilih ya, maka program akan kembali lagi menawarkan seperti ini. Masukkan pilihan Anda. Seperti itu. Jika Anda memilih opsi tidak, maka program akan berhenti. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu untuk penjelasan flowchart. Kita langsung ke penjelasan mengenai pemrogramannya. Nah, pemrogramannya seperti ini. Saya menggunakan heading standar untuk C++. Yaitu include EOStream dan using namespace std. Using namespace std ini agar kita tidak menambahkan std untuk setiap baris. Oke, langsung ke integer main. Nah, di sini saya menuliskan biodata menggunakan array.
dan menggunakan tipe data string karena biodata ini menggunakan kata-kata atau huruf. Jadi menggunakan tipe data string. Dan saya gunakan array. Di sini 5 karena data yang saya inputkan 5 data, yaitu yang pertama biodata, yang kedua nama, yang ketiga NIM, yang keempat prodi, dan yang kelima adalah kelas. Nah, untuk menampilkan data array, kita menggunakan perulangan for, seperti ini, for char, ini untuk menampilkan karakter yang di atas tadi. I sama dengan 0, dan I kurang dari 5, karena jumlah datanya ada 5. Jika kita menuliskan I kurang dari 4, maka yang tertampil hanya sampai di tulisan prodi ini. I++ ini bertujuan agar data yang kita keluarkan itu berurutan. Oke, kita lanjut. Untuk cout ini hanya digunakan untuk memperindah saat kita nanti menampilkan perhitungannya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, kita deklarasikan yang pertama float. Mengapa menggunakan float? Karena agar bisa menghitung bilangan pecahan atau bilangan yang memiliki koma-koma. Jadi kan untuk luas tidak selalu bilangan bulat, terkadang ada bilangan pecahannya. Terus lanjut, deklarasikan juga integer n. Integer n ini untuk array, di mana n ini untuk memasukkan jumlah yang diinputkan. Setelah itu string opsi ini untuk digunakan, string opsi ini digunakan untuk ini, agar program dapat kembali seperti yang saya jelaskan tadi ini. Ini apakah Anda ingin menghitung lagi, ya atau tidak? Nah, itu menggunakan string opsi. Setelah itu, tipe data float sama untuk menghitung bilangan pecahan. Setelah itu integer untuk bilangan bulat, yaitu pilihan, karena pilihan itu hanya pilihan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan namun yang tersedia hanya pilihan 1, 2, dan 3. Makanya saya menggunakan integer. Oke. Setelah itu kita tampilkan untuk pemilihan programnya, yaitu menggunakan cout. Pilih program yang dibutuhkan. 1, menghitung luas persegi. 2, menghitung luas persegi panjang. Dan yang ketiga adalah menghitung luas lingkaran. Di sini saya menggunakan perulangan while dan do while. While ini digunakan agar kita bisa mengulang perhitungan kita. Oke, kita lanjut ke perulangan berikutnya, yaitu do.
Nah, do ini perulangan yang do while ini ya, karena di bawahnya ini ada while. Nah, ini do while itu kembali ke ada hubungannya dengan opsi ini tadi. Opsi ini kan hanya untuk pilihan ya atau tidak, dan while-nya ini untuk mengulang. Jadi jika kita memilih ya, maka program akan mengulang dan akan menawarkan kita untuk menghitung lagi. Seperti itu. Oke, kita langsung lanjut. Cout, masukkan pilihan Anda. Cout pilihan 1, 2, dan 3. Nah, agar pilihan 1, 2, 3 dapat berjalan, di sini saya menggunakan percabangan if, elif, dan else. Nah, untuk pilihan 1, 2, 3 ini agar dapat digunakan, saya menggunakan percabangan if, elif, dan else. Untuk pilihan 1 menggunakan if, yaitu if pilihan 1, dan akan menampilkan rumus luas persegi, pilihan 1 tadi kan, yaitu sisi kali sisi. Nah, di sini ada tawaran berapa kali Anda ingin melakukan perhitungan. Jadi di sini tawarkan. Nanti Anda tinggal ketik berapa kali, misalnya 2 kali seperti itu. Oke, terus menggunakan for untuk mendeklarasikan hasil ini, perhitungannya ini, untuk di sini menggunakan for untuk menampilkan di sini. Di sini menggunakan for untuk memproses berapa kali kita melakukan perhitungan. Terus kita lanjut masukkan sisi. I plus I. Nah, ini saya menggunakan array sesuai dengan perhitungan yang atas ini karena terdapat beberapa data yang akan kita hitung, makanya kita menggunakan array. Maka kita terus memasukkan input I. Setelah itu diproses menggunakan rumus luas persegi sama dengan sisi dikali sisi. Setelah itu tertampil luas persegi tersebut adalah, nah setelah itu menampilkan luas persegi dalam satuan meter. Oke, terus apabila kita memilih pilihan kedua, di sini menggunakan percabangan elif pilihan 2. Di sini terus untuk menghitung panjang dan lebarnya kita menggunakan tipe data float. Setelah itu seperti biasa cout. Nah, di sini untuk header agar programnya terlihat lebih indah. Setelah itu sama seperti tadi, berapa kali Anda melakukan perhitungan. Setelah itu diproses menggunakan for. Nah, di sini kalau tadi kan persegi rumusnya hanya sisi kali sisi, jadi kita masukkannya hanya satu tipe data yaitu sisi. Nah, pada perhitungan luas persegi panjang, di sini menggunakan dua tipe tipe perhitungan, tipe di sini menggunakan dua jenis perhitungan yaitu panjang dan nilai lebar.
Terus kita juga menggunakan di sini menggunakan array, karena sesuai dengan yang di atasnya kita harus melakukan perhitungan berapa kali seperti itu. Setelah itu kita masukkan nilai panjang dan kita masukkan nilai lebar. Dan setelah itu diproses menggunakan rumus luas persegi panjang, yaitu nilai inputan panjang tadi dikali dengan nilai inputan lebar sesuai dengan jumlah berapa kali, sesuai dengan kita berapa kali melakukan perhitungan tadi. Setelah itu tertampil, maka luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik berapa perhitungannya tadi dalam meter persegi. Terus perhitungan rumus pilihan ketiga, yaitu rumus menghitung luas lingkaran. Sama dengan seperti yang atas, menggunakan tipe menggunakan perulangan else if, dan untuk mendeklarasikan inputan yang akan kita masukkan yaitu jari-jari, kita menggunakan tipe data float karena bisa jadi jari-jarinya itu berupa bilangan pecahan. Dan di sini juga pi-nya itu juga bilangan pecahan, yaitu 3,14. Seperti biasa menggunakan cout rumus luas lingkaran seperti ini. Rumusnya yaitu pi kali r kuadrat. Seperti tadi ditanyakan berapa kali Anda ingin melakukan perhitungan, ya, terus diproses menggunakan perulangan for untuk menghitung berapa kali kita akan melakukan perhitungan. Setelah itu di sini kita hanya diminta untuk memasukkan nilai jari-jari karena di sini pi-nya sudah diketahui. Nah, untuk memprosesnya saya menggunakan rumus luas lingkaran, yaitu pi kali jari-jari atau pi kali jari-jari kuadrat. Setelah diproses, maka luas lingkaran tersebut adalah luas lingkaran. Nah, inputannya tadi kita harus memasukkannya dalam satuan meter, karena hasilnya di sini menampilkan satuan meter persegi. Nah, perulangan berikutnya yaitu else. Else ini apabila kita tidak memilih pilihan 1, 2, dan 3, maka kita akan masuk ke else, yaitu misalnya kita memasukkan nilai inputan yang atas tadi ini. Nah, ini masukkan pilihan Anda. Jika Anda memilih bukan angka 1, bukan pilihan 2 atau 3, maka dia akan masuk ke else ini dan akan menampilkan pada output yaitu pilihan Anda tidak tersedia dan akan mengeluarkan opsi tadi. Apakah Anda ingin menghitung lagi? Jika ya, maka program akan memproses menggunakan program do while dan akan kembali ke atas untuk menanyakan kepada Anda untuk memasukkan pilihan. Namun jika apakah Anda yang menghitung lagi dan Anda memilih tidak, maka program akan berhenti dengan kode return 0. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita run programnya. Oke, nah
Nah, di sini ditampilkan array-nya. Outputannya seperti ini, biodata singkat, nama Muhammad Ilham Arif Mawan, NIM 1204500057, berdiri sains data, kelas TPP3. Setelah itu, cout ini menampilkan seperti ini, selamat datang di program perhitungan matematika, luas, bangun, datar. Setelah itu, menampilkan cout lagi. Oke, masukkan pilihan Anda. Misalnya saya masukkan pilihan untuk menghitung luas persegi. Saya masukkan nilai 1. Nah, sudah tertampil seperti ini. Terus berapa kali Anda ingin melakukan perhitungan? Misalnya saya ingin melakukan perhitungan 2 kali. Nah, masukkan panjang sisi meter ke 1. Ini maksudnya dalam kurung meter ya. Ini maksudnya 1 meter. Maka luas persegi tersebut adalah 1 meter persegi. Nah, karena kita tadi melakukan perhitungannya ingin 2 kali, maka di sini akan keluar lagi. Masukkan panjang sisi dalam meter yang kedua. Misalnya yang kedua yaitu 4 meter. Nah, akan keluar. Maka luas persegi tersebut adalah 16 meter persegi. Nah, di sini ditawarkan nih, apakah Anda ingin menghitung lagi? Ya, saya akan menghitung lagi. Kita masukkan ya. Setelah itu, nah, program akan kembali lagi ke atas ini. Masukkan pilihan Anda. Pilihan misalnya kita pilih 3 luas lingkaran. Kita enter. Nah, rumus lingkaran yaitu pi r kuadrat. Terus kita masukkan berapa kali Anda ingin melakukan perhitungan. Misalnya kita 1 kali aja. Masukkan jari-jari ke 1. Dalam meter ini ya jari-jarinya. Misalnya jari-jarinya kita pecahan ya. 50 cm berarti 0,5 meter. Nah, maka luas lingkarannya yaitu 0,785 meter persegi. Ini bisa bilangan pecahan karena kita menggunakan tipe data float. Terus, apakah ini menghitung lagi? Misalnya ya. Masukkan pilihan Anda. Misalnya kita masukkan yang tidak ada di pilihan. Misalnya kita pilih pilihan kelima. Nah, outputannya itu pilihan Anda tidak tersedia. Terus ditawarkan lagi, apakah Anda ingin menghitung lagi? Kita pilih tidak. Nah, maka program akan berhenti dan tidak menawarkan lagi untuk kita menghitung. Mungkin itu untuk perhitungan pemrograman matematika. Kita lanjut ke flowchart yang perhitungan fisika. Untuk flowchartnya kurang lebih sama. Untuk pemrograman yang fisika, mungkin yang membedakan adalah rumus yang digunakan. Kalau dilihat sekilas sama, yang atas biodata. Setelah itu ya selamat datang seperti tadi. Selamat datang di program perhitungan fisika. Nah, di sini saya akan membahas tentang topik gerak lurus beraturan atau biasa disebut dengan GLB. Nah, di sini saya juga menghadirkan 3 buah perhitungan rumus. Jadi kurang lebih sama dengan yang matematika tadi. Mungkin yang membedakan hanya di rumus-rumusnya saja. Yaitu di pilihan 1 ada rumus untuk menghitung kecepatan. Yang kedua untuk
menghitung jarak, dan yang ketiga untuk menghitung waktu. Nah, ini untuk yang dimasukkan apabila tidak terdapat pada pilihan 1, 2, dan 3, maka akan menampilkan pilihan Anda tidak tersedia karena yang keempat tidak tersedia, keempat atau angka lainnya itu tidak tersedia. Setelah itu ini ada tawaran apakah Anda ingin menghitung lagi. Jika ya, maka dia akan naik ke sini dan ke sini. Masukkan pilihan Anda. Jika tidak, maka akan return dan ke sini, lalu ke sini, dan akan mengakhiri program N. Seperti itu. Karena flowchart-nya mirip, mungkin sampai di situ saja penjelasannya. Kita langsung ke programnya saja. Oke. Ini program yang untuk fisika. Headernya seperti biasa, include IOStream using namespace std, integer main. Oke, setelah itu kita tulis biodata singkat menggunakan tipe data array, dan di sini tipe data string untuk menulis kata-kata atau menulis huruf. Di sini for, ulangan for ini untuk menampilkan. Nah, di sini kan for agar tampilannya itu secara berurutan menggunakan i++, dan ditampilkan di sini cout ini view i karena sudah dikerjakan oleh si for ini. Jadi coutnya seperti yang deklarasikan bio i indl, maka nanti akan menampilkan biodata. Setelah itu ini untuk judulnya, selamat datang di program perhitungan fisika dasar gerak lurus peraturan. Nah, di sini kan kita akan menghitung kecepatan, jarak, dan waktu, maka kita menggunakan tipe data float karena kecepatan, jarak, dan waktu tidak selalu angkanya itu bulat, terkadang bisa juga pecahan. Menggunakan float. Setelah itu integer x ini untuk pilihan 1, 2, 3 atau di luar tersebut. Namun jika di luar 1, 2, dan 3 maka akan menampilkan seperti tadi, program tidak tersedia. Setelah itu kita deklarasikan float, kecepatan. Nah, ini kita menggunakan array lagi, jarak menggunakan array juga, dan waktu. Float array itu seperti ini ya. Nah, terus integer pilihan. Nah, pilihan ini karena pilihannya 1, 2, 3 bilangan bulat, maka kita menggunakan integer. Setelah itu kita deklarasikan juga atau kita keluarkan di program pilihan program yang akan kita keluarkan, yaitu pilih program yang dibutuhkan. Jika kita milih 1, kita akan menghitung kecepatan. Jika 2, kita akan menghitung jarak. Dan jika kita milih 3, kita akan menghitung waktu. Di sini setelah itu kita menggunakan perulangan while karena pilihan tersebut akan berulang. Oke. Nah, di sini kita menggunakan do while. Do-nya di sini, while-nya ada di bawah. Karena kita akan
Karena kita tadi menggunakan string opsi ini ya. Jadi kita harus melakukan do while. Opsi ini kan untuk pilihan ya tidak. Nah, jadi jika kita milih ya, nah program ini akan kembali. Ini di sini while opsi ya. Nah, jika ya, dia akan kembali menawarkan lagi. Seperti itu. Nah, di sini di bawah do kita mengeluarkan ini tawaran masukkan pilihan Anda 1, 2 atau 3 sesuai ini ya. Sesuai kebutuhan kita. Kita akan hitung jarak, waktu atau dan kecepatan. Nah, pilihannya seperti ini. Setelah itu, jika kita milih satu, kita menggunakan perulangan if. Pilih satu. Sorry. Jika kita menggunakan masukkan pilihan Anda. Nah, jika di sini pilihannya satu, maka kita masuk ke percabangan if. If satu. Nah, ini. Nah, kita akan menampilkan rumus. Setelah itu kurang lebih seperti yang sama seperti matematika tadi. Kita akan melakukan perhitungan berapa kali. Jadi proses menggunakan for. Lalu kita suruh memasukkan nilai jarak dalam satuan meter. Nah, ini karena kita menggunakan tipe jenis datanya tipe jenis. Karena di sini kita menggunakan array, maka sesuai yang kita masukkan tadi berapa kali, misalnya satu ya kita masukkan data ke satu. Misalnya kita masukkan 5 ya kita masukkan data ke 1, 2, 3 dan sampai 5. Begitupun dengan yang masukkan jarak. Begitupun saat kita masukkan nilai waktu, sama kita menggunakan array juga. Setelah itu rumus kecepatan, jarak dibagi waktu. Maka nilai kecepatannya adalah sesuai yang kita masukkan tadi, satuannya meter per second. Terus pilihan kedua kita melakukan perulangan else if. Atau percabangan ya, sorry. Percabangan else if. Pilihan dua, yaitu menampilkan rumus kecepatan. Sorry. Di pilihan kedua ini, kita menggunakan percabangan else if, menggunakan rumus yaitu untuk menghitung jarak. Seperti biasa, berapa kali kita melakukan perhitungan. Setelah itu kita masukkan kecepatan dan waktu. Di sini nih, kita akan memberikan nilai jarak adalah dalam satuan jarak itu satuannya meter. Terus kita ke pilihan ketiga, yaitu sama menggunakan else if. Rumusnya yaitu untuk menghitung waktu, T sama dengan S per V. Seperti biasa, ditawarkan berapa kali kita melakukan perhitungan. Setelah itu kita masukkan inputernya, yaitu masukkan nilai jarak, satunya adalah meter. Setelah itu masukkan nilai kecepatan, dan akan diproses menggunakan array. Rumusnya yaitu waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Maka nilai waktu adalah second satuannya. Oke, jika kita memilih pilihan kecuali 1, 2, 3, misalnya kita masukkan 4, maka akan mengeluarkan yaitu else. Dan pada layar ditampilkan pilihan Anda tidak tersedia. Setelah itu ditawarkan lagi apakah Anda ingin menghitung. Jika ya, diproses menggunakan
inputan opsi, maka kita akan menginput opsinya ya atau tidak. Jika kita menemukan ya, maka opsi akan bekerja sama dengan while untuk mengulang program. Jika tidak, maka program akan selesai. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk lebih jelasnya kita run. If pilihan apa ini? Oh, kurang. Sorry ya, tadi terhapus. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini akan tertampilkan biodata tadi. Setelah itu, selamat datang di program perhitungan fisika dasar yaitu gerak-gerik kesatuan. Di sini ada pilihan program-programnya. Misalnya kita pilih langsung ya, kita menghitung jarak. Maka kita pilih 2. Enter. Nah, jarak. Berapa kali Anda ingin melakukan perhitungan? Misalnya 5 kali. Itu. Nah, masukkan nilai kecepatan ke satu misalnya kecepatannya 4 meter per second. Waktunya 6 second misalnya. Nah, maka jaraknya adalah 24 meter. Terus yang kedua misalnya kecepatannya 0,7 meter per second. Waktunya 5 second. Maka jaraknya adalah 3,5 meter. Nah, ini perhitungan yang ketiga. Misalnya kita masukkan 6 meter per second. Jaraknya juga 6 meter per second. Maka nilai jaraknya 36 meter. Kita keempat. Misalnya 5 meter per second. Waktunya 4 meter 4 second. Maka jaraknya 20 meter. Terus kita masukkan nilai kecepatannya lagi. Misalnya kecepatannya 0,5. Waktunya 0,3 second. Nah, jadi nilai jaraknya adalah 0,15 meter. Nah, kita sudah melakukan perhitungan sebanyak 5 kali. Maka di sini tampilkan apakah Anda menghitung lagi? Ya, kita akan menghitung lagi. Masukkan pilihan Anda. Nah, kita lakukan pilihan yang tidak tersedia, yaitu kita masukkan angka 100 misalnya. Nah, tampil seperti ini, pilihan Anda tidak tersedia. Oke, kita akan menghitung lagi ya. Menghitung lagi, kita coba rumus yang pertama tadi, menghitung kecepatan misalnya. Kita pilih 1. Berapa kali? Ya 2 kali sajalah ya. Oke. Terus kita masukkan jaraknya. Jaraknya misalnya 1000 meter. Waktunya 60 detik atau 1 menit gitu. Nah, maka nilai kecepatannya adalah 16,6667 meter per second. Terus misalnya kita masukkan jaraknya adalah 10 meter. Terus waktunya cuman 3 detik misalnya. Nah, maka kecepatannya adalah 3,3 meter per second. Terus langsung karena kita hanya 2 kali melakukan perhitungan, sini ditawarkan lagi apakah Anda ingin melakukan penghitungan ya atau tidak. Kita pilih tidak, maka program akan berhenti. Oke, mungkin itu saja
sedikit presentasi saya mengenai program C++ untuk diterapkan dalam matematika dan fisika dalam memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perangkat komputer dan software. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.